Sebagai penyelenggara PPDB, sikap Disdikbud dan MKKS mengklaim semua berjalan baik-baik saja adalah wajar. Tapi akan lain ceritanya jika menyangkut psikologis orang tua dan anak yang menginginkan sekolah negeri karena biaya ringan. Lalu bagaimana pula sikap Polda Lampung yang memilih menunggu laporan, membiarkan kecurangan berlangsung, atau menjadikan fenomena ini jurisprudensi di tahun mendatang? Nurul Intan Pertiwi sempat mengubur impiannya untuk bersekolah di SMA 9 Bandar Lampung. Pelajar yang tinggal di Jalan Tupai nomor 96 Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung ini telah ditolak 2 kali oleh sistem PPDB. Padahal jika menghitung jarak rumah dan SMA 9 hanya 1,5 km. Sementara terdapat siswa lainnya yang jarak sekolah dari rumahnya lebih dari itu diterima. Nurul pun sempat ikhlas jika tak melanjutkan pendidikan karena tak mampu bersekolah di swasta lantaran biaya. Ibu Nurul hanya penjaga sekolah, sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Terdekat di SMA Negeri 9 karena ayahnya sudah swasta. Istilahnya untuk pengeluaran aja ngejerit banget itu. Nggak sekolah aja kita udah bayar om kemarin. Kilo buat sini sana Bu? Cuma 1 kilo 24 meter. Tapi nggak masuk. Tergeser. Yang sedih itu udah hari pertama daftar. Kalau misalnya memang dilihat dari IPS nggak masuk, kalau dipindah ke IPA masuk ya alhamdulillah. Wali murid lainnya di Bandar Lampung harus berlapang dada setelah anaknya tak bisa bersekolah di salah satu sekolah terfavorit yang hanya berjarak kurang dari 1 km dari kediamannya. Bukan sebenarnya yang tidak bisa disalahkan bukan SMA-nya loh, peraturan ya, sistem dari itu. sistem. Tapi sebenarnya bukan sistem yang dirubah. Sistem itu bisa kita setel, Mas. Bisa kita atur seandainya zonasi dan prestasi itu tidak dalam waktu bersamaan. Setelah saya seperti SMP, pendaftaran Ya, Bu. SMP. Nanti saya mau kasih masukannya nanti buat pemerintah atau dinas pendidikan. Saya mau kasih masukan dari kasus saya seperti ini itu apa yang sebaiknya dilakukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Sebenarnya sih saya enak ya, saya masih terima prestasi karena anak saya nilainya bagus. Iya, Lah Bu. yang nggak terima bagaimana coba? Jadi kalau dia gini nih Mas, saya cerita ya kan, Masnya mungkin udah baca tentang saya yang di Facebook itu. Baca lagi kejelasannya kemarin ada semalam atau tadi ya saya tambahkan lagi penjelasan supaya orang nggak nanya lagi, supaya orang pun jadi tahu dari kasus saya ya, donasi nomor 1. Terus sebelum namanya itu diinput, sebaiknya bilang ke saya nih kepala sekolahnya ya, bilang kenapa jadi bertambah jumlahnya dari 111 135 Kak, karena bilang ada yang pendaftar melalui jalur afirmasi itu kan harusnya 34, ternyata yang daftar cuma 10, berarti otomatis ada penambahan 24 ke zonasi kata dia. Benar kan, jadi yang diterima 135 orang. Ya saya masuk akal. Nah dari semua itu juga katanya, kata bapak itu kalau setelah diksi data ketahuan di sinkron data di Dukcapil, ternyata ada yang bodong lah kartu keluarga, ada yang nggak bener lah surat keterangan domisilinya. Gimana caranya kalau bisa dicek dulu ke Dukcapil baru namanya keluar masuk hasil seleksi. Jangan sudah